Shalom saudara, shalom, apa kabar saudara? Kembali kita berjumpa lagi saudara di hari Minggu ini saudara. Semoga kita semua dalam keadaan baik saudara. Dan saya juga berdoa, semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Kita juga bukan hanya sehat jasmani saudara, tapi sehat rohani juga saudara. Kita penuh sukacita, kita penuh damai sejahtera. Ya karena mungkin sekarang kan kita masih dalam kondisi yang membuat kita gak nyaman ya saudara ya. Di tengah kondisi PPKM ini gitu. Mungkin ada banyak juga yang diantara kita yang masih sulit dalam pekerjaan saudara. Mungkin juga ada yang bahkan gak ada kerjaan sama sekali gitu. Tapi saya percaya tangan Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita semua. Ada amin. Bukan hanya PPKM saja saudara yang diperpanjang. Jangan khawatir saudara. Kasih setia Tuhan juga itu selalu diperpanjang. Setiap pagi selalu baru. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri saudara? Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Dari awal saudara. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi saudara. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Lagu ini mengatakan saudara, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Dia mengasihi kita. Bahkan saya yakin lebih dari kasih seorang Bapa saudara. Yesus mengasihi kita. Seperti Bapa mengasihi anaknya, Dia menuntun kita. Saya juga yakin Yesus lebih dari itu, Dia menuntun kita, menolong kita setiap waktu saudara. Dan memberikan hari esok, menjanjikan hari esok yang baik saudara. Masa depan kita di tangan Tuhan. Gak perlu khawatir saudara untuk hari esok. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, bentar sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan
aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan segala yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan segala yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita angkat pujian kita, saudara. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Betapa Kau mengasihi kami Tuhan. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kau berikan semua yang ada padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang gak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Hari depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hari depan yang indah Tuhan yang Kau janjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan
hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh punya kesempatan Tuhan Yesus untuk beribadah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau urapi Tuhan firman yang akan disampaikan Tuhan. Agar firman itu Tuhan bisa melekat di hati kami Tuhan. Menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Bukan hanya pendengar-pendengar firman Tuhan. Tapi kami bisa lakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari saat ini sampai berikutnya dan sampai selesai ibadah ini Tuhan. Hanya ke dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami serahkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini, dan apapun keadaan yang sedang kita hadapi pada saat pagi hari ini, kita mau belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kalau tadi kita sudah menyembah nama Tuhan, walaupun mungkin kita berbeda tempat satu dengan yang lain, kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya itu tidak akan mengurangi hadirat Allah di dalam hidup kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Tiba saatnya buat kami Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkatilah kami supaya firman yang akan kami dengarkan pada saat ini akan boleh menjadi kekuatan kepada kami di dalam menjalani hari-hari kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke, kita akan langsung buka Alkitab kita pada saat pagi hari ini. Saya membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Saya ambil dari Mazmur 103 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat melakukan titahnya. Oke? Kisah yang kita barusan baca ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau di sini tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15 bahwa manusia itu hari-harinya seperti rumput. Ya, hari-harinya seperti rumput yang sebentar saja kelihatan lalu akan lenyap dan hilang. Nah, kita tahu bahwa pada hari ini sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan pagi hari ini saya memberi tema kepada kita, jika hidup kita hanya untuk hari ini. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan bahwa
Manusia itu sebenarnya tidak tahu tentang hari esok. Bahkan di dalam ayat 14 di sana tadi dituliskan bahwa manusia itu adalah debu. Dan kita tahu itu. Di dalam penciptaan manusia bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi hari esok. Atau 5 menit setelah ini juga kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Nah, mengapa demikian? Mengapa Allah membiarkan kita tidak tahu tentang hari esok? Kalau misalnya nih, Bapak Ibu kita semua bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan kita sebagai umat yang Dia cintai, lalu tidak memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi setelah saat ini? Kira-kira apa yang Tuhan akan katakan kepada kita, atau apa yang ada di pikiran saudara? Pada saat ini saya katakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan mengapa Tuhan membiarkan kita tidak tahu tentang hari esok? Dalam perenungan saya, dalam mempersiapkan renungan ataupun firman Tuhan ini, saya menyadari bahwa Allah punya rencana mengapa Dia tidak memberitahukan, mengapa manusia itu tidak tahu tentang hari esok. Tujuannya hanya satu, yaitu agar manusia itu, agar kita semua selalu berpengharapan hanya kepada Dia. Agar manusia itu selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Agar manusia itu selalu berserah hanya kepada yang namanya Tuhan. Ya, di sini tadi dikatakan manusia itu hanyalah debu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Nah, seandainya kita tahu bahwa esok adalah kita akan mati, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan pada saat kita tahu bahwa hidup kita tinggal hari ini saja? Apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau pertanyaan itu datang kepada saudara, kepada kita, mungkin kita akan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya akan berdoa, saya akan menyembah Tuhan, saya akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin itu yang kita katakan, atau sebaliknya, kita juga akan mengatakan saya akan makan makanan yang enak. Saya akan menyenangkan diri saya, karena hari ini adalah hari terakhir saya hidup. Karena besok Tuhan akan mengambil nyawa saya. Mungkin itu yang ada di dalam diri kita, bermacam-macam mungkin alasannya. Tapi pada saat pagi hari ini, saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau misalnya kita tahu apa yang terjadi, maka kita akan berharap, atau kita akan mengandalkan kekuatan kita. Nah, justru disitulah Allah mau agar kita berharap hanya kepada Dia. Itulah sebabnya kita diizinkan tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah ini. Nah, oleh sebab itu, seperti dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, di sana dituliskan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Segala sesuatu memang boleh kita lakukan, tapi kita harus ingat, kita harus sadari bahwa tidak semua yang boleh itu ada gunanya di dalam kehidupan kita. Tidak semua yang diperbolehkan, tidak semua yang bisa kita lakukan itu ada manfaatnya di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Tidak semua yang dapat kita lakukan, walaupun mungkin menurut kita itu adalah sesuatu hal yang baik, tapi belum tentu itu adalah sesuatu yang benar di pemandangan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27, di sana dikatakan demikian, bekerjalah untuk makanan yang dapat, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Lakukanlah sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Lakukanlah sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi pada saat Tuhan memanggil kita pribadi, lepas pribadi. Itu yang seharusnya kita lakukan. Itu yang seharusnya kita perhatikan pada saat kita masih memiliki kesempatan menjalani hari-hari kita di dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah,
apa yang akan kita lakukan, atau jika hidup kita hanya hari ini, apa yang akan kita lakukan? Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, di dalam ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13, di sana saya melihat bahwa jika kita hidup hanya untuk hari ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah di dalam ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13, di sana kita bisa melihat bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, kenapa saya katakan kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kita perhatikan di sini, di dalam ayatnya yang ke-12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya. Dan di ayat yang lain, juga Alkitab katakan kepada kita, berbahagialah orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Allah. Sebab kita semua tahu bahwa tidak ada manusia yang luput dari yang namanya kesalahan. Tidak ada manusia yang terlepas dari yang namanya dosa. Bahkan di dalam Roma katakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi kita bersyukur. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Mazmur 103 ayat yang ke-12, di sana dituliskan sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan Tuhan pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan. Apakah kita tidak bersyukur untuk hal itu? Tentu ini adalah satu kesempatan buat kita untuk mensyukuri bagaimana kasih karunia Tuhan itu berlaku di atas kehidupan kita. Allah menjauhkan setiap hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kita. Bahkan Allah tidak memperhitungkan pelanggaran yang pernah kita lakukan pada saat kita berkata bahwa saya menerima Dia, bahwa saya adalah orang-orang yang cinta kepada Tuhan, bahwa saya menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Jadi kita patut bersyukur, seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa kita adalah Bapa yang sangat mengasihi, sangat menyayangi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Nah, jadi selain kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga harus memiliki rasa takut kepada Dia. Nah, rasa takut yang saya maksudkan di sini bukan berarti kita takut bertemu dengan Tuhan, takut menghampiri Tuhan, tidak. Bukan itu yang saya maksudkan, tetapi yang saya maksudkan, yang Alkitab maksudkan di sini adalah seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya adalah bahwa kita memiliki rasa takut untuk melakukan dosa. Ya, kita harus memiliki rasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Bapa. Karena tadi di awal saya katakan, apabila kita tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir buat kita hidup, apa yang kita lakukan? Kita bersyukur. Karena kasih karunia Allah kita ada hingga saat ini. Oleh sebab itu, selain bersyukur, milikilah rasa takut kepada Tuhan. Milikilah rasa hormat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang kedua, jika kita tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir buat kita hidup, maka apa yang akan kita lakukan? Yang kedua adalah, biarlah kiranya hidup kita melekat kepada Tuhan. Ya, kalau yang pertama tadi kita bersyukur kepada Tuhan, yang kedua, melekat kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian, sebab Dia sendiri tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia dan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Nah, artinya apa? Kenapa kita harus melekat kepada Tuhan? Karena tadi jelas sekali dikatakan kita ini debu. Kita ini bagaikan rumput, bagaikan bunga yang sebentar saja kelihatan. Bahkan di ayat yang lain, di kisah yang lain dikatakan hidup kita ini bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu akan lenyap begitu saja.
Nah, jika demikian, mengapa kita harus melekat kepada Tuhan? Ya, sebab kita tahu bahwa Dia adalah kekuatan kita. Di luar Dia, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari kita. Ya, seperti dikatakan di dalam Injil, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, di luar Tuhan kita tidak akan dapat menghasilkan buah. Tetapi pada saat kita melekat, pada saat kita nempel kepada Tuhan, maka di sana kita akan bisa menghasilkan buah. Dan di sini tadi dikatakan, kita ini bagaikan debu dan hari-hari manusia itu bagaikan rumput, bagaikan bunga yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu sebabnya saya katakan tadi yang kedua, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus nempel kepada Tuhan. Nah, kata melekat di sini bukan hanya sekedar dekat-dekat seperti itu, tidak. Bukan itu yang saya maksudkan, tapi kata melekat di sini adalah menggambarkan bagaimana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki waktu pribadi dengan Allah yang rutin, yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, jadi selain kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita pun harus melekat, harus nempel, harus membangun hubungan secara pribadi. Jangan menunggu, jangan tunggu orang lain yang membawa engkau datang kepada Tuhan, tidak. Tetapi pribadi lepas pribadi, kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkan diri kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat pagi hari ini, saya percaya walaupun renungan ini hanyalah renungan singkat, tetapi biarlah kiranya apabila kita tahu, mari kita menyadari bahwa hidup kita hanya sementara, hidup kita hanya sebentar. Oleh sebab itu, di dalam waktu yang sebentar ini kita gunakan untuk bersyukur kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sebab di dalam ayat 17, ayat 18, di sana kita bisa melihat bahwa kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, bagi orang-orang yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi, pada saat kesempatan pagi hari ini, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan juga tetap ada, melekat di dalam hati kita, dan jangan pernah lupa untuk bersyukur di dalam segala keadaan yang ada. Oke, demikian pemberitaan firman Tuhan buat kita pada saat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bahwa Dia adalah Bapa yang sayang kepada setiap kita, anak-anaknya. Haleluya Yesus. Kita katakan seperti Bapa sayang kepada anaknya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya.
Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara pada saat ini. Dan hamba-Mu Tuhan telah menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu kepada sidang jemaat Tuhan, kepada setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau sendiri berbicara di dalam hati kami. Sadarkanlah kiranya kami Bapa bahwa hidup yang kami jalani ini adalah sebuah kesempatan buat kami untuk melakukan yang terbaik. Sadarkanlah kiranya setiap kami Bapa, agar kami selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti firman-Mu katakan kepada kami pada saat pagi hari ini, bahwa Engkau menjauhkan pelanggaran kami dari kehidupan kami. Dan Engkau adalah Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau tolong, kiranya Engkau berkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Tuhan kiranya akan memberkati kehidupan kami. Tuhan kiranya menjamah sidang jemaat-Mu satu persatu apapun keadaan mereka Bapa. Hamba-Mu tidak tahu keadaan sidang jemaat-Mu secara keseluruhan. Tetapi apapun keadaan mereka pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mendengarkan bahkan menjawab setiap doa-doa mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu itu yang akan berkata-kata di dalam hati mereka, di dalam hati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Allah. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengarkan pada saat pagi hari ini akan boleh memotivasi kami, menjadikan kami seorang pribadi yang sungguh-sungguh bersyukur, menjadi seorang pribadi yang senantiasa melekat hanya kepada Engkau. Sebab ketika kami hidup dekat dengan Tuhan, maka Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Allah. Haleluya Yesus. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan segera akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita berdoa sekali lagi, apapun keadaan saudara, apapun yang sedang saudara hadapi pada saat ini, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Tetaplah bergantung hanya kepada Dia. Sebab Dialah satu-satunya Allah yang dapat menolong setiap kita. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kiranya seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun keadaan sidang jemaat-Mu pada saat ini, kami satukan hati kami Bapa. Biarlah kiranya Engkau tolong. Biarlah kiranya Engkau mendengarkan setiap doa-doa yang dinaikkan oleh seluruh sidang jemaat-Mu. Mari Bapa, kiranya Engkau jamah setiap sidang jemaat-Mu yang ada di dalam keadaan yang sakit. Kalau mereka ada di dalam keadaan yang tertekan, biarlah kiranya Engkau berikan kelepasan Tuhan. Kalau ada kiranya pergumulan yang sedang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu, bukakanlah kiranya pintu keluar atas setiap pergumulan itu. Dan kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi pada saat ini. Di masa pandemi ini Tuhan, kami begitu terbatas untuk melakukan kegiatan kami. Bahkan melakukan ibadah saja Tuhan, kami terbatas untuk melakukannya. Tapi pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Kami berdoa dari tempat kami masing-masing, memohon belas kasihan daripada Allah. Biarlah kiranya Bapa Engkau turunkan belas kasihan-Mu atas Indonesia. Biarlah kiranya Bapa Engkau selamatkan bangsa ini. Angkat setiap virus-virus yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Supaya anak-anak-Mu Bapa boleh melakukan aktivitas, bahkan boleh melakukan ibadah kami dengan leluasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami, kami serahkan sidang jemaat-Mu, kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, di waktu yang akan datang kami bisa kembali berkumpul di rumah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah.
Sidang jemaat yang saya cintai, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita terima berkat daripada Bapa kita. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itu yang akan menyertai saya dan saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segala